Bab 309 beraksi dulu baru melapor. Kota Neo yang mendekati larut malam menjadi terang akan lampu. Langit perlahan menjadi gelap, lampu neon di berbagai tempat menyala membuat kota ini terlihat terang. Valentino terbiasa menyetir dengan tangan kanan, lalu tangan kiri memegang tuas. Valentino, kamu benar tidak apa-apa, kan? Kamu tidak terluka, kan? Angel tidak bisa menahan kekhawatirannya. Sebelumnya Angel menyaksikan seluruh proses perkelahian Valentino dengan Benji. Awalnya Valentino terus-menerus ditimpa Benji, bahkan diserang berkali-kali. Aku tidak apa-apa. Valentino melambaikan tangan dengan cuek. Angel tiba-tiba memegang telapak tangannya. Valentino tertegun, dia menoleh melihat Angel, lalu menoleh lagi untuk menyetir dengan fokus. Angel menggenggam telapak tangan Valentino dengan sepasang tangan yang lembut. Ini membuat Valentino merasakan sebuah kehangatan. Kamu masih bilang tidak apa-apa? Ini sudah merah sekali, bahkan bengkak. Angel memegang telapak tangan Valentino dengan kedua tangannya. Tatapan matanya terlintas oleh kesedihan. Aku memang tidak apa-apa. Valentino sedikit tidak terbiasa. Hari ini Angel sepertinya menjadi sangat terbuka. Dia tidak hanya mengatakan Valentino adalah suaminya di depan umum, dia bahkan sangat mengkhawatirkan Valentino. Kalau dulu, Angel tidak akan menunjukkan kekhawatirannya meskipun sangat memedulikan Valentino. Kamu masih sok kuat. Di depanku masih sok kuat. Tanganmu sudah bengkak. Angel memegang telapak tangan Valentino sambil memijit dengan lembut. Aku harus mengakui kalau Benji memang sangat hebat. Lagi pula penerus ahli bela diri memang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Valentino berdeham, dia menjelaskan kepada Angel sambil melihat ke depan. Angel mendengar dengan sangat serius. Dia memijat telapak tangan Valentino sambil bertanya. Iya, dia sangat hebat. Di dunia ini benar-benar ada orang sehebat ini. Aku kira film silat itu bohongan. Dunia ini memang banyak orang hebat. Warisan kita yang sudah sangat lama tidak bisa dijelaskan dengan singkat. Warisan ilmu bela diri punya sejarah yang lebih panjang. Hanya saja karena perkembangan sosial, warisan murni sudah perlahan menghilang. Ada yang bersembunyi, ada yang gagal mewaris, ada yang menghilang sepenuhnya. Valentino menghela napas sambil menjelaskan kepada Angel. Semua ini adalah cerita yang diceritakan kepada Valentino saat Tuan Besar Wijaya masih hidup. Sebagai anak dari keluarga Wijaya Kota Kamer, Valentino tentu saja lebih tahu banyak rahasia dibanding orang biasa. Di dunia ini memang ada pewaris ahli silat. Setelah kamu cerita, aku jadi ingat sesuatu. Sebelumnya aku bertemu dengan ahli silat, dia satu orang bisa mengalahkan 8 preman. Angel menganggukkan kepalanya. Iya, dunia ini tidak segampang yang kita bayangkan. Masih ada banyak yang kita tidak tahu. Namun, lebih baik kita tidak tahu. Karena tidak tahu juga sebuah perlindungan. Jawab Valentino. Mendengar kata ini, Angel berhenti memijat tangan Valentino. Dia bertanya. Lebih baik kita tidak tahu, misalkan identitas aslimu? Valentino tertegun lalu berkata sambil tersenyum. Identitas asliku adalah Valentino Wijaya, suami Angel dan menantu Tuan Besar Kusuma. Kamu suami siapa? Angel tersipu saat mendengarnya. Dia langsung melepaskan tangan Valentino. Kamu yang bilang di pusat kebugaran kalau Valentino adalah suamimu. Valentino tertawa. Kamu menyetir dengan baik. Angel memelototinya sambil menegur. Baik, istriku. Valentino tertawa sambil bercanda dengan Angel. Kamu? Angel memelototi Valentino, lalu menolehkan kepalanya ke arah jendela dan tidak memedulikan Valentino lagi. Valentino tersenyum menikmati kehangatan yang langka ini. Posisi mereka sekarang sudah tidak jauh dari restoran itu. Belok di persimpangan depan, lalu lurus terus selama 10 menit. Valentino melihat sekilas kaca spion untuk berpindah jalur. Namun, dia langsung mengerutkan alisnya. Dia melihat sebuah mobil Volkswagen hitam sedang mengikutinya dari kejauhan. Mobil itu menyalakan lampu dekat. Lampu dalam mobil tidak menyala, jadi mobil itu sangat gelap dan tidak kelihatan orang yang ada di dalamnya. Valentino menyetir sambil melirik kaca spion. Dia berkali-kali melihat mobil Volkswagen hitam itu. Ditambah kali ini, dia sudah melihatnya keempat kali. Saat Valentino menyalakan lampu sein, mobil Volkswagen hitam berhenti sesaat, lalu ikut menyalakan lampu sein. Tidak ada orang yang akan memperhatikan kalau bertemu dengan mobil seperti ini di jalan. Valentino berbelok beberapa kali dan melewati banyak persimpangan, tapi mobil Volkswagen hitam tetap mengikutinya. Kondisi ini tentu saja membuat orang merasa curiga. Valentino berpikir keras apakah dia belakangan ini ada menyinggung orang. Sepertinya tidak ada lagi selain Ellen. Namun, apa Ellen seberani ini? Valentino berpikir beberapa saat, tiba-tiba dia tersenyum. Dia sudah tahu siapa itu. Valentino langsung mengeluarkan ponsel menghubungi Hendrik. Kebetulan sekali Hendrik duluan menghubunginya. Valentino melirik Angel yang ada di sampingnya, dia langsung angkat telepon Hendrik di depan Angel. Sekarang Angel sama sekali tidak memedulikan Valentino karena dia sedang marah. Jelas-jelas tadi dirinya sedang tidak senang, Valentino malah tidak menghiburnya sama sekali. Kamu hanya perlu menghiburku sebentar, aku akan langsung menolehkan kepala. Sekarang aku menghadap ke arah jendela, apa kamu tahu leherku sangat tidak nyaman. Namun, Valentino sama sekali tidak menghiburnya. Dia tidak hanya tidak menghibur, dia bahkan menerima telepon seakan-akan tidak ada orang di sampingnya. Dasar laki-laki polos. Angel berteriak di dalam hati.
Angel tidak menyadari kalau sekarang dirinya berlagak kesal di depan Valentino. Ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh Angel yang sombong dulu. Justru karena sekarang dia mulai nyaman dengan Valentino, maka itu dia tanpa sadar berlagak kesal di depan Valentino. Saat Angel berpikiran aneh, Valentino juga sedang menelpon Hendrik. Tuan muda Valentino, anak lurus terus di persimpangan berikutnya. Saya akan mengaturnya. Hendrik berkata dengan tegas. Anak buah siapa? Tanya Valentino meskipun dia menebak itu adalah Marco. Tidak peduli siapapun itu, asalkan dia punya niat buruk terhadap tuan muda Valentino, maka saya punya hak untuk beraksi sebelum melapor. Meskipun masalah ini dibesarkan sampai keluarga Wijaya, saya juga tidak masalah. Jawab Hendrik dengan percaya diri. Valentino tersenyum lebar, kata-kata Hendrik lumayan bagus. Meskipun di keluarga Wijaya ada yang tidak menyukai Valentino, tapi sekarang Valentino adalah satu-satunya anak kandung keluarga Wijaya. Bab 310 kembali ke tempat awal. Dia adalah pewaris sah dan calon tuan rumah keluarga Wijaya. Kalau ada yang berani menyerang Valentino, maka semua orang yang ada di keluarga Wijaya punya hak untuk memusnahkannya. Semua tanda-tanda yang bisa mengancam keamanan Valentino, Hendrik punya hak untuk beraksi baru melapor, bahkan tidak masalah juga kalau tidak melapor kepada keluarga Wijaya. Sebelum Valentino menghadapi keluarga Wijaya Kota Kamar, Valentino adalah pewaris keluarga Wijaya. Dia adalah anak kandung yang dilindungi keluarga Wijaya. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Valentino tersenyum lalu menutup teleponnya. Kalau Hendrik menghubunginya, berarti beberapa orang yang ada di belakang memang sedang mengikutinya. Valentino tidak perlu memedulikan apa yang terjadi selanjutnya, dia hanya perlu membawa Angel makan mie saja. Angel, duduk yang baik, aku mau menambah kecepatan. Valentino langsung menambah kecepatan menuju lampu lalu lintas di persimpangan depan. Awalnya Angel menghadap ke arah jendela dan tidak ingin memedulikan Valentino, tapi sekarang dia terpaksa menolehkan kepalanya. Aduh, kamu salah jalan. Seharusnya kamu belok di sini. Angel mengingatkan Valentino dengan panik. Oh, aku putar balik di depan saja. Valentino tertawa sambil melihat kaca spion. Mobil Volkswagen hitam berhenti saat melihat Valentino berjalan lurus melewati persimpangan. Namun, mobil itu hanya berhenti sesaat, setelah itu menambah kecepatannya juga. Di saat ini, tiba-tiba ada cahaya silau. Sebuah mobil Sentena putih melaju dari bagian kanan menabrak mobil Volkswagen hitam. Bam! Suara keras yang sangat menggemparkan. Pintu kanan mobil Volkswagen hitam ditabrak hingga penyok. Jendela mobil juga sangat hancur. Kepala mobil Sentena putih itu juga penyok, meskipun tidak terbalik, tapi dua mobil itu bertabrakan hingga mogok. Jendela mobil Volkswagen hitam hancur hingga terlihat dua anak muda yang duduk di dalam. Apa kalian tidak punya mata? Supir mobil Volkswagen hitam bergegas melihat ke arah depan. Dia mana bisa melihat mobil Valentino lagi. Apaan kamu teriak? Kami yang bertanggung jawab atas semuanya melalui asuransi. Tiba-tiba ada 6 anak muda turun dari mobil Sentena putih. Aduh, Valentino, sepertinya ada tabrakan di sana. Ujar Angel yang langsung menoleh saat mendengar suara tabrakan keras itu. Iya, aku tahu. Ucap Valentino sambil tersenyum. Mendengar jawabannya, Angel langsung menatap Valentino dengan curiga. Dia selalu merasa Valentino sangat misterius. Namun, selama ini Angel sudah terbiasa dengan Valentino yang misterius. Setelah itu, Valentino memutar balik mobil di depan dan kembali ke jalan awal. Saat melewati perempatan ini, pemilik dua mobil itu masih cekcok sambil menunggu polisi lalu lintas untuk menyelesaikannya. Kalau ini adalah utusan Marco, maka kali ini dia hanya bisa menutup mulut saja. Beraninya dia mengirim orang mengikuti Valentino, bahkan tanpa sepengetahuan Hendrik. Dia harus bersyukur karena mereka tidak dibunuh. Angel tidak marah karena salah jalan. Dia hanya duduk di samping kemudi dengan diam. Saat mendekati restoran mie itu, ponsel Valentino berdering lagi. Valentino langsung mengangkat panggilan tanpa melihat. Pak Hendrik, aku sudah melihatnya. Tuan Valentino. Ini aku, Mario. Penelpon tersebut tampak jelas tertegun, lalu terdengar suara Mario. Ada apa? Valentino terkejut. Tidak apa-apa. Tuan Valentino, aku bilang ingin berkenalan dengan Tuan Valentino, jadi dia mengadakan acara makan di rumah untuk makan bersama Tuan Valentino. Mario menjelaskan sambil menggaruk kepala. Valentino tersenyum lebar. Andreas ini sangat hebat, dia bahkan mengundang Valentino untuk menghadiri acara makan di rumahnya. Kalau bukan orang yang sangat dekat, siapa yang mau mengundang orang lain untuk bertamu di rumah mereka? Tampaknya grup laki benar-benar berpihak kepadanya. Valentino tidak akan menolak kalau di hari biasa, karena tidak ada ruginya banyak berinteraksi dengan keluarga laki. Namun, malam ini dia tidak bisa. Aku tidak bisa malam ini, aku sedang sibuk. Jawab Valentino dengan datar. Oh, baiklah. Kalau begitu, lain kali saja. Urusan Tuan Valentino tidak boleh diganggu. Mario tertegun, dia tidak berani memohon Valentino untuk datang, jadi dia langsung mengiyakannya. Setelah Valentino menutup panggilan, Angel langsung berkata, Kamu ada urusan? Kamu urus saja kesibukanmu saja kalau begitu. Tidak apa-apa, tidak ada yang lebih penting dari kamu. Ucap Valentino. Angel mencibir, tapi dalam hatinya merasa sangat nyaman. Setelah itu, mereka berdua turun dan berjalan ke arah restoran mie. Angel berjalan di samping Valentino. Dia merasa sangat terharu saat melihat restoran mie kecil ini.
Tanpa sadar, dia sudah 3 tahun menikah dengan Valentino. Dalam 3 tahun ini, dimulai dari kebencian Angel terhadapnya, menjadi orang asing, sampai belakangan ini mulai menyukai Valentino. Ada banyak hal yang sedang berubah, hati Angel juga perlahan berubah. Sebelumnya saat datang ke restoran ini, Valentino masih naik sepeda listrik. Restoran ini tidak berubah, penjualnya juga tidak berubah, tapi perasaan mereka sudah berubah banyak. Mereka berdua sangat terharu, setelah itu mereka bersama-sama masuk ke restoran. Restoran tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa orang yang sedang makan saja. Bos restoran ini sangat terkejut saat melihat Valentino dan Angel. Setelah itu dia langsung berdiri. Nak, Luna, akhirnya kalian datang. Ekspresi bos restoran itu kelihatannya sangat terkejut. Ya, kami datang. Valentino tersenyum. Angel juga tersenyum sambil menganggukkan kepala. Dia merasa sedikit aneh menghadapi keramahan bos restoran terhadapnya. Dia dan Angel datang ke sini hanya beberapa kali, tapi bos restoran ini malah sangat akrab dan ramah kepada mereka. Sepertinya inilah cara berbisnis, jadi Angel juga tidak berpikir terlalu banyak. Nak, sebelumnya kenapa kamu langsung pergi tanpa berpamitan? Minyak baru dibuat setengah jadi, tapi kamu sudah hilang. Aku kira kamu tidak bisa membuatnya. Tanya bos restoran sambil memegang kain. Ada sesuatu yang terjadi, jadi aku langsung pergi, maaf. Valentino meminta maaf sambil menganggukkan kepala. Angel tertegun, setelah itu dia langsung paham. Ini pasti masalah Rain sebelumnya. Bos bilang dia buat mie. Angel melihat Valentino dengan curiga. Iya, Nona. Sebelumnya dia datang meminta aku menyewakan restoran ini, lalu memasak mie untukmu. Dia memang anak yang baik. Bos restoran mengatakan dengan sangat terharu. Dia turut senang saat melihat Valentino dan Angel bersama kembali. Setelah Angel mendengar ucapan bos restoran, dia sangat terharu bahkan ingin menangis, tapi dia langsung menyembunyikan perasaan itu. Sudahlah, silakan duduk. Hari ini aku akan memasak mie untuk kalian. Bos restoran mempersilahkan mereka untuk duduk. Bab 311 sangat terharu. Valentino menganggukkan kepala, lalu dia mengajak Angel untuk duduk. Bos, kami pesan 2 mangkuk mie daun bawang. Ucap Angel. Aku tahu, 1 porsi hanya tambah daun bawang tanpa daun seledri, kan? Bos restoran mie tersenyum tulus. Angel sekali lagi merasa sangat aneh. Hanya keluarganya yang tahu kalau Angel tidak suka bau daun seledri. Namun, apakah ingatan bos ini begitu bagus? Terakhir kali dia datang dengan Valentino adalah setahun lalu. Bagaimana mungkin bos ini masih ingat masalah setahun lalu? Angel sangat penasaran, jadi dia ingin menanyakannya. Namun, bos restoran malah langsung pergi ke dapur untuk memasak mie. Angel berpikir dalam hati, mungkin bos ini salah kenal orang. Tidak lama kemudian, bos restoran membawa 2 mangkuk mie, salah satunya tidak ada daun seledri. Nona, ini punyamu yang tidak pakai daun seledri. Bos restoran membawakan mie ini kepada Angel. Lalu dia mengantarkan yang ada daun seledri kepada Valentino. Terima kasih, tapi ini... Angel tertegun, kalau memang bos restoran salah mengenal orang, menganggap pasangan lain sebagai Valentino dan dirinya. Tapi apa yang terjadi? Bos restoran langsung mengantarkan mie tanpa daun seledri ke depannya. Itu, Pak, ingatanmu bagus sekali. Terakhir kali aku datang adalah 1 tahun lalu, tapi kamu masih ingat sampai sekarang? Tanya Angel dengan penasaran. Valentino langsung berdeham saat mendengarnya. Setelah itu dia mengedipkan matanya kepada bos dengan maksud jangan mengatakannya. Namun, sepertinya bos ini tidak menyadari maksud yang diberikan Valentino. Dia langsung menyeka tangannya dengan kain, lalu melihat Angel dengan serius. Aku? Tentu saja, aku tidak ingat. Setiap hari ada begitu banyak pelanggan, bagaimana mungkin aku bisa mengingatnya? Aku hanya ingat anak muda ini. Bos restoran berbicara dengan sangat sopan sambil menunjuk Valentino. Dia? Namun, tadi dia tidak beritahu kamu, aku tidak mau daun seledri. Angel melihat Valentino dengan curiga. Hari ini, dia memang tidak mengatakannya, tapi sebelumnya dia selalu beritahu aku. Bos restoran menatap kedua orang. Angel menjadi semakin curiga, dia berdiam beberapa saat lalu bertanya. Sebelumnya? Iya. Bos restoran menganggukkan kepala sambil berkata. Dalam setahun ini, dia selalu datang ke sini kalau ada waktu. Setiap kali datang memesan 2 porsi, 1 porsi tanpa daun seledri diletakkan di depan. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang terjadi, tapi kamu pernah datang ke sini, jadi aku tahu. Saat itu, aku bahkan mengira ada sesuatu yang terjadi. Di saat bos restoran menjelaskannya, Angel tertegun sejenak, dia sangat terharu. Angel melebarkan matanya menatap Valentino dengan perasaan yang bercampur aduk. Dia masih ingat, terkadang dia sangat risih dengan Valentino, jadi dia sama sekali tidak memedulikannya. Setelah itu, Valentino keluar sendirian, lalu sangat lama baru pulang. Saat itu, Angel mengira Valentino keluar jalan santai, ternyata dia sendirian makan mie di sini. Lagi pula, ini adalah tempat mereka merayakan kenangan pernikahannya. Ini adalah tempat mereka berdua. Memikirkan Valentino sendirian makan di restoran mie, Angel tiba-tiba merasa sangat sedih dan ingin menangis. Duduk sendirian dengan 2 mangkuk mie di depan mata, memikirkan kembali kenangan itu sungguh menyedihkan. Kelakuannya ini bahkan dianggap seperti orang bodoh dan tidak ada yang bisa mengerti perasaannya. Siapa yang akan melakukan hal ini kalau bukan karena terlalu peduli dengan seseorang?
Valentino. Angel menggosok hidungnya, suasana hatinya sekarang sangat kacau. Dia terharu, menderita, sedih, bahkan merasa bersalah. Perasaan campur aduk mengelilingi Angel hingga membuatnya ingin memeluk Valentino. Nona, jangan salahkan aku suka ikut campur, tapi dia memang laki-laki yang baik. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak memedulikan semuanya selain kesetiaannya padamu. Aku bahkan berharap kalian bahagia selamanya. Seperti kata-kata anak muda, hargai orang yang berada di sisimu, jangan sampai kehilangan baru paham arti menghargai. Setelah bos restoran mengatakannya, dia menyekat tangannya lalu berdiri meninggalkan meja makan mereka. Omongan ini sangat menyentuh Angel. Terutama kata-kata terakhirnya, jangan sampai kehilangan baru paham arti menghargai. Angel membayangkan, bagaimana perasaannya kalau suatu hari dia kehilangan Valentino. Setelah bos pergi, Angel seperti dihipnotis hingga menatap Valentino tanpa bergerak dan mengedipkan mata. Valentino merasa sedikit canggung, dia hanya menundukkan kepala sambil makan mie. Valentino. Angel memanggilnya dengan sangat lembut. Nada bicara itu sangat lembut, Angel tidak pernah berbicara dengan Valentino dengan nada seperti ini. Kalau bukan karena lokasi tidak mendukung, Angel akan memeluk Valentino sambil berbicara di dalam pelukannya. Ya, jawab Valentino. Terima kasih sudah melindungiku selama 3 tahun ini, terima kasih tidak pernah meninggalkanku. Maaf. Angel berterima kasih dahulu, lalu meminta maaf dengan tulus. Sebuah terima kasih dan minta maaf sudah bisa menggantikan semuanya. Valentino sangat tersentuh dan emosional. Dia tidak memedulikan orang lain mengatakan dirinya adalah manusia tidak berguna. Namun, Angel adalah pengecualian. Dia tidak memerlukan pengakuan dari siapapun, dia hanya memerlukan Angel yang memahaminya. Valentino selalu menunggu kedatangan hari ini selama 3 tahun. Siapa sangka, awalnya dia hanya berterima kasih kepada kebaikan Tuan Besar Kusuma, maka itu dia bergabung dan berjanji akan menolong keluarga Kusuma di saat mereka kesusahan. Bahkan Valentino sendiri tidak menyangka dirinya akan jatuh cinta kepada perempuan ini dalam 3 tahun. Kebaikan, kecantikan dan pengertiannya membuat Valentino sangat menyukainya. Meskipun awalnya dia benci Valentino, tapi Valentino tahu kalau semuanya ada alasan. Ayo makan dulu, nanti sudah tidak lezat. Valentino mengambil sumpit dan memberikan kepada Angel. Angel menerima sumpit sambil berkata, baik, ayo makan. Di saat itu, Angel dalam hati berkata, Valentino, kali ini aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Kedepannya, aku juga tidak akan membiarkanmu di sini makan mie sendirian. Valentino, malam ini, aku ingin bermalam di luar. Angel menundukkan kepala sambil mengambil mie, lalu dia menaikkan kepalanya melihat Valentino dengan serius. Uhuk. Valentino langsung melihat Angel dengan sangat terkejut. Bab 312 silakan pilih hotel bintang 5 manapun sesuka hatimu. Maksud ucapan Angel ini. Apakah dia sudah memutuskan? Saat Valentino melirik Angel, dia menyadari bahwa sorot matanya sangat tegas. Hari ini, aku tidak sedang datang bulan, kata Angel secara tiba-tiba, lalu menundukkan kepalanya dengan malu. Valentino terdiam selama belasan detik sebelum akhirnya mengangguk dengan perlahan. Oke. Nanti, pilih saja hotel bintang 5 manapun di kota Nuo sesuka hatimu. Aku akan memesan semuanya, bukan, aku akan membeli seluruh gedung hotelnya sebagai hadiah. Ujar Valentino dengan sangat mendominasi. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya, jadi dia harus membuatnya mengesankan dan patut diingat bagi Angel. Puff, lebih baik kamu makan saja sana. Jawab Angel sambil tertawa terbahak-bahak, mana mungkin dia mempercayai kata-kata Valentino itu. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli sebuah hotel bintang 5? Walaupun Valentino memiliki villa senilai 12 miliar, harga jual villa itu bahkan tidak cukup untuk membeli 1/10 gedung hotel bintang 5. Karena itu, Angel benar-benar merasa bahwa Valentino hanya sedang bercanda. Valentino juga tidak menjelaskan keputusannya ini panjang lebar. Lagi pula, baginya bertindak itu jauh lebih baik daripada sekadar berkata-kata. Kalau barangnya sudah sampai di hadapan Angel, Angel akan tentu saja akan langsung mempercayainya. Sebagai seorang pria, Valentino tentu saja sangat menantikan aktivitas setelah makan malam mereka itu. Memikirkannya pun menambah kecepatan makannya hingga berkali-kali lipat. Di sisi lain, nafsu makan Angel hanya sebesar nafsu makan anak kucing. Dia sudah selesai makan hanya setelah melahap 2 suap mie. Ayo, kita pergi. Tutur Angel sambil menundukkan kepalanya dengan malu. Valentino menggelengkan kepalanya. Mereka bahkan belum memulainya, tapi Angel sudah malu begini. Bos, tolong bonnya. Ujar Valentino kepada pemilik restoran sambil tersenyum. Hari ini kalian tidak perlu membayar, anggap saja sebagai ucapan selamat karena kalian berdua sudah baikan. Tanpa pikir panjang, pemilik restoran itu langsung tersenyum dengan ramah dan tidak menghitung pesanan mereka berdua. Valentino tersenyum dan tidak menolak, toh ini juga merupakan niat baik pemilik restoran. Valentino menghampiri Hendrik dan memesannya untuk menjaga tempat ini baik-baik, sekalian sebagai ucapan terima kasih kepada pemilik restoran mie atas kebaikannya. Setelah itu, Valentino dan Angel pun bangkit dan meninggalkan restoran. Valentino mengambil ponselnya untuk menelpon Hendrik. Kata-katanya kepada Angel barusan bukanlah sekadar omong kosong. Malam ini, Valentino akan membeli gedung hotel bintang 5 manapun yang namanya disebut oleh Angel. Selain itu, dia juga akan menuliskan nama Angel sebagai pemilik baru hotel tersebut. Lagi pula,
Malam ini adalah pertama kalinya bagi Angel, jadi Valentino berharap malam ini akan berharga baginya dan tersimpan di ingatannya dengan baik. Dari taburan kelopak bunga mawar sampai kamar bertema romantis, semua ini harus tersedia. Nona, Nona. Pemilik restoran mie tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya seketika terhenti. Senyum di wajahnya memudar dan kini berubah menjadi ekspresi gugup. Valentino yang kebingungan pun mengikuti sorot mata pemilik restoran ke arah pintu. Di pintu masuk aula, pintu sebuah mobil van merah kuning terbuka dan beberapa orang muda berjalan keluar dari dalamnya. Para pemuda yang terlihat seperti preman itu semuanya mengenakan kemeja kotak-kotak dengan rambut yang diwarnai berbagai warna. Siapapun bisa melihat bahwa mereka bukanlah orang baik-baik. Angel yang takut pun secara spontan bersembunyi di belakang Valentino. Wah, pemiliknya sampai keluar untuk menyambut kami karena tahu kami akan datang, ya? Pemuda berambut biru yang berdiri di paling depan bertanya sambil memasang senyum main-main. Senyum di wajah pemilik restoran langsung lenyap. Dia memelototi pemuda berambut biru itu dan membalas. Ada apa ini? Bukankah aku sudah membayar biaya keamanan minggu lalu? Minggu lalu? Ya, minggu lalu. Kalau minggu lalu sudah makan, memangnya minggu ini tidak perlu makan lagi? Tanya si rambut biru dengan sedikit tidak sabaran. Melihat keadaan ini, beberapa pelanggan yang belum menghabiskan makanan mereka pun cepat-cepat meletakkan beberapa lembar uang di atas meja dan buru-buru keluar sambil menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Valentino malah hanya mengernyit dan tidak melangkahkan kaki dari restoran. Pemilik restoran menggertakkan giginya dan bertanya. Kita, kan, sudah sepakat untuk membayar biaya keamanan sebulan sekali. Aku juga sudah membayarnya tepat waktu, jadi apa maksud kalian datang kemari? Omong kosong. Yang sebulan sekali itu, kan, dulu. Sekarang peraturannya sudah berubah. Harga semua barang sudah naik, harga daging per kilo saja sudah naik, masa biaya keamanan tidak boleh dinaikkan juga? Teriak si rambut biru sambil memelototi pemilik restoran. Valentino mengernyit dan berpikir, sekarang sudah tahun berapa? Kenapa masih ada orang yang meminta setoran bulanan atas nama biaya keamanan? Lagi pula, tempat ini agak terpencil, kenapa mereka sampai datang kemari? Tampaknya orang-orang ini memiliki motif tersembunyi. Saya tidak terima. Tidak masalah kalau harus membayar sebulan sekali. Sekarang kalian malah meminta aku membayar seminggu sekali dan bahkan biayanya juga dinaikkan. Kalian ini asal omong saja. Pemilik restoran juga bersifat pemarah dan tidak sabaran, jadi dia menolak si rambut biru dengan belak-belakan. Wah, kamu memandang rendah Kak Eri, nih. Atau jangan-jangan, kamu sedang memandang rendah Black Tiger Security. Tekan pemuda berambut biru itu sambil menyeringai. Mendengar nama itu, pemilik restoran langsung menciut. Pupil mata Angel tiba-tiba melebar. Dia juga tidak asing dengan nama itu. Saat Rain menculiknya, Black Tiger Security lah yang memfasilitasi rencana jahat itu. Black Tiger Security sebenarnya adalah kumpulan gangster-gangster kota Neo. Nama ini hanya mereka gunakan sebagai samaran untuk bisa bergerak seolah mereka adalah sebuah perusahaan yang sah. Kalau begitu, tunggulah sebentar lagi, akhir-akhir ini bisnis sedang tidak begitu lancar. Pemilik restoran tentu saja tidak berani melawan Black Tiger Security. Tidak bisa begitu. Kami semua sudah datang kemari, kamu malah mengusir kami pergi dengan tangan kosong? Kamu kira bensin itu gratis? Si rambut biru duduk di kursi tanpa meminta izin dan langsung mengangkat kakinya ke atas meja. Begitu melihat pemandangan ini, beberapa pelanggan yang tadinya sedang menunggu di luar pintu tidak lagi berani memasuki restoran dan langsung pergi dengan terburu-buru. Alis Valentino mengernyit lebih dalam lagi, Black Tiger Security ini dari dulu masih saja tidak berubah. Aku akan menggantikannya membayar biaya keamanan itu. Tiba-tiba, Valentino menyela dengan datar. Angel menarik baju Valentino dengan lembut, dia tahu betapa mengerikannya Black Tiger Security itu. Saat dia diculik, Eri datang diikuti ratusan orang. Hari itu benar-benar menakutkan. Dia memang berada dalam keadaan koma pada saat itu dan tidak tahu bagaimana Valentino berhasil menyelamatkannya. Tapi tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa jumlah pengikut Black Tiger Security sangatlah banyak. Walau Valentino sangat mahir bertarung dan bahkan Benji juga tidak bisa mengalahkannya, satu orang tetap tidak mungkin bisa melawan ratusan orang sekaligus. Kalau Valentino memprovokasi Black Tiger Security dan ratusan orang gangster datang ke tempat mereka, emangnya Valentino bisa menghadapi dan mengalahkan mereka semua? Tidak apa-apa, pemilik restoran memperlakukan kita dengan baik, jadi aku akan membayarkan biaya itu untuknya. Jawab Valentino sambil dengan lembut memegang tangan Angel yang kecil dan lemah. Mendengar ucapannya ini, semua orang agak terkejut. Anak muda, tidak usah begitu. Kalian pergi saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Desak pemilik restoran sambil melambaikan tangannya dengan cepat untuk menyuruh Valentino dan Angel pergi. Pemuda berambut biru dan kawanannya itu bukan orang sembarangan. Kalau Valentino sampai menyinggung mereka, takutnya akan terjadi hal yang tidak mengenakan. Aduh, aku tidak menyadarinya, rupanya di sini ada seorang tuan muda kaya, ya. Bab 313 kamu cecunguk asal mana? Si rambut biru tertawa dan menatap Valentino dengan ekspresi main-main. Kemunculan Valentino agak mengejutkannya. Tak disangka dia benar-benar ingin membantu orang lain dalam masalah uang. Para pemuda di samping si rambut biru terkekeh-kekeh dan menatap Angel dari atas ke bawah dengan genit dan serakah. Di antara para wanita cantik sekalipun, Angel merupakan salah satu yang tercantik. Pria normal manapun tentu saja akan meliriknya. Sebutkan jumlahnya, aku akan membayarnya. Jawab Valentino dengan acuh tak acuh.
Hehe, dia seperti dewa kekayaan saja. Pemuda berambut biru itu tersenyum, lalu menjawab. 10 juta? Kamu gila, ya? Bulan lalu biayanya hanya 4 juta. Pemilik restoran langsung marah. Kalau kamu berani mengatakan satu patah kata lagi, kunaikkan biayanya menjadi 20 juta. Sentak si rambut biru sambil menatap pemilik toko dengan dingin. Kamu? Pemilik restoran mengertakkan gigi dan menahan diri. 10 juta, betul. Aku akan membayarnya. Valentino berkata sambil mengangguk acuh tak acuh. Kecek, kalau begitu, sekalian saja keluarkan 20 juta. Kata pemuda berambut biru itu sambil menyeringai. Melihat Valentino begitu belak-belakan, si rambut biru pun langsung menggandakan jumlahnya. Enak saja, masa tadi sudah sepakat bahwa biayanya 10 juta, tapi sekarang berubah menjadi 20 juta. Ujar Angel dengan kesal. Angel mengerti bahwa Valentino ingin membantu orang lain, tetapi jangan mau diperdaya begini, dong. Salahkan saja pemilik restoran yang berbicara omong kosong. Kalau kamu mengatakan satu patah kata lagi, akan kugandakan lagi menjadi 40 juta. Jawab si rambut biru dengan keras kepala. Angel merasa kesal, tetapi dia tidak berani bersuara lagi. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kengerian Black Tiger Security dengan mata kepalanya sendiri. Tapi, si rambut biru itu memutar kepalanya ke arah Angel dan berkata sambil menyeringai. Kalau kamu bersedia makan dengan kami, anggap saja biaya keamanan ini sudah lunas. Haha, betul, betul. Lagi pula cuma 20 juta, kan? Aku juga sudi memberikan 20 juta kalau kamu bersedia minum-minum dengan kami. Para pemuda di belakangnya pun ikut menimpali sambil tertawa. Tatapan dingin melintas di wajah Valentino. Dia pun berkata, tidak usah repot-repot begitu. Si rambut biru terkekeh dan menjawab. Ya, sudah. Toh kamu ini sang dewa kekayaan, jadi aku akan meladenimu. Bawakan uang 20 juta itu. Begitu kamu membayar biaya keamanannya, kami akan pergi dari sini. Ujar rambut biru itu sambil terkekeh. Aku tidak membawa uang tunai. Selah Valentino dengan datar. Begitu mendengar kata-kata ini, pemilik toko, Angel, si rambut biru dan kawanannya semuanya seakan tersambar petir di siang bolong. Si rambut biru mengusap-usap kepalanya dan bertanya ke Valentino. Kamu ini sedang bergurau denganku, ya? Buat apa? Kamu tidak selevel denganku. 20 juta, kan? Panggil KR-mu itu ke tempatku untuk mengambilnya. Jawab Valentino dengan santai. Si rambut biru tertegun sejenak, lalu menggertakkan giginya dan menyentak. Sepertinya, kamu ini benar-benar sedang bergurau denganku, ya? Angel menarik ujung baju Valentino lagi. Tadi, kan, dia sudah setuju untuk memberikan uang dan pergi dari sini, kenapa sekarang Valentino malah bertingkah seperti ini? Bahkan jika Valentino mampu mengalahkan para pemuda ini, dia akan memancing harimau keluar dari sarangnya kalau menyinggung Black Tiger Security. Pemilik restoran menghela napas dan kembali mendesak Valentino. Anak muda, sudahlah, kalian pergi saja. Aku bisa menangani masalah ini sendiri. Betul, pergi saja. Coba kulihat siapa yang berani pergi dari tempat ini. Si rambut biru tiba-tiba berbalik dan menendang pintu restoran. Bam! Pintu restoran langsung ditendangnya sampai tertutup dengan keras. Kemudian, dia pun berjalan menghampiri Valentino dengan murka. Aku benar-benar ingin tahu, sehebat apa kemampuanmu sampai berani mempermainkanku seperti ini. Valentino, jangan lawan dia, jangan bertarung. Bisik Angel secara terus-menerus di telinga Valentino. Valentino tertegun sejenak, lalu menjawab dengan lembut. Oke, kali ini aku tidak akan bertarung. Valentino menatap pemuda berambut biru itu dan berkata, aku menelpon seseorang dulu. Si rambut biru itu berhenti sejenak, lalu memandang Valentino dengan main-main. Kamu sedang meminta seseorang untuk mengirimkan bala bantuan, ya? Atau jangan-jangan kamu sedang meminta orang lain untuk membawakan uangnya kemari? Namun, Valentino hanya mengabaikannya dan terus-terusan mencari-cari nomor telepon seseorang di ponselnya. Ternyata, dia tidak menyimpan nomor telepon Ari, tapi masih ada nomor telepon Ethan di ponselnya. Setelah melihat bahwa Valentino benar-benar sedang menelpon seseorang, si rambut biru pun tidak terburu-buru dan hanya menunggu sambil berdiri tak jauh dari Valentino. Dia penasaran, siapakah orang yang berani mencampuri urusan Black Tiger Security ini? Pemilik restoran hanya bisa menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apa-apa. Halo? Begitu Valentino menelpon nomor itu, panggilannya langsung terhubung. Siapa ini? Terdengar suara Ethan yang serak dan agak tidak sabaran dari ponsel Valentino. Valentino. Jawab Valentino dengan datar. Valen? Ethan sedang duduk di kursinya. Seorang gadis muda yang posisinya setengah berlutut dan berpakaian seksi sedang bekerja keras melayani Ethan di depannya. Karena diganggu orang lain saat sedang bersenang-senang, dia secara alami merasa agak kesal dan tidak sabaran. Namun, begitu mendengar nama Valentino, dia seketika membeku. Telapak tangannya bergetar dan ponselnya hampir terlepas dari genggamannya. Ethan langsung mendorong gadis itu dan bangkit dari kursinya. Kedua tangannya memegang ponselnya dengan erat. Gadis muda yang melihat Ethan memegang ponselnya dengan kedua tangan pun langsung sedikit membungkuk sambil tersenyum. Setelah itu, barulah Ethan setengah berseru ke ponselnya. Tuan Valentino. Gadis itu terkejut, dia tahu betul kekuatan seorang Ethan Sugiharto. Namun, orang yang menelponnya itu mampu membuat Ethan melepaskan segala aktivitasnya dan berdiri hanya untuk menyambutnya.
Manusia mengerikan seperti apa Tuan Valentino itu? Para bawahanmu ini tidak jujur. Tutur Valentino dengan santai. Kata-kata Valentino menyambar Ethan seperti petir di siang bolong. Apakah para bawahannya telah memprovokasi Valentino sang dewa kejahatan? Memikirkan hal ini, Ethan panik dan bahkan mulutnya juga gemetaran. Tuan Valentino, tolong jangan bertindak tanpa berpikir panjang atau marah-marah. Apa yang telah terjadi? Tanyakan saja sendiri ke bawahanmu. Jawab Valentino yang tentu saja malas menjelaskan semuanya kepada Ethan. Baik, baik. Kalau begitu, mohon Tuan Valentino berikan teleponnya kepada mereka. Jawab Ethan sambil mengeluh dalam hati, tapi dia mau tak mau tetap bersikap hormat terhadap Valentino. Di restoran Mie, Valentino menyerahkan ponselnya kepada pemuda berambut biru itu dan berkata, "Ada yang ingin berbicara denganmu." Sebelum memberikan ponselnya kepadanya, dia menekan tombol di layar untuk menyalakan pengeras suara. Pemuda berambut biru itu tersenyum menghina dan mengulurkan tangannya untuk menerima ponsel Valentino. "Hah? Sialan? Aku memang penasaran siapa cecunguk yang kamu minta bantuannya itu." Angel berpikir sambil sedikit mengernyit. Siapa yang ditelepon Valentino? Hendrik kah? Namun, tanggung jawab Hendrik juga seharusnya tidak sampai mencapai Black Tiger Security, kan? Pemuda berambut biru itu meludah dengan jijik, kemudian bertanya ke orang di ujung telepon. "Halo, kamu cecunguk asal mana?" "Aku ini bapakmu, sialan!" Teriak Ethan yang emosinya sudah berapi-api, bahkan suaranya pun berubah karena berteriak begitu. Pemuda berambut biru itu tertegun sejenak, lalu balas memarahi tanpa ragu. "Apa? Kalau begitu, aku ini kakekmu, sialan!" Pemilik restoran dan Angel merasa ngeri, habis sudah. Tampaknya orang yang ditelepon Valentino itu tidak berguna sama sekali. Sikapnya yang langsung memarahi si rambut biru itu bukannya hanya akan memperbesar masalah. "Bajingan, ini Ethan Sugiarto!" Teriak Ethan dari ujung telepon. Kali ini, si rambut biru tidak berani membalas dengan makian lagi.